Baik, ini saya kasih ke teman-teman yang ada di sini, pemuda Hindu Banyuwangi. Mungkin ada pertanyaan terkait diskusi kali ini. Silakan. Silakan Mas Putra. Baik, terima kasih Mas pembawa acara. Baik, untuk kesempatan yang pertama ini saya ingin bertanya kepada Bapak Putu tadi terkait materi yang disampaikan, yaitu makna Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, di sini saya ingin menanyakan terkait dengan tema juga, bagaimana kita memaknai Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk mewujudkan rasa toleransi dan membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Jadi itu saja Bapak, mungkin bisa dijawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Putra. Langsung aja ya Pak Putu, silakan menjawab. Oke, semua Mas Putra, pertanyaannya sangat mendasar ya. Jadi bagaimana nilai-nilai dari perayaan Galungan itu kita bisa memaknai keberagaman atau menumbuhkan rasa toleransi, kan begitu ya Mas? Toleransi. Kalau saya mengutip di dalam Saras Camusaya Seroka 135, itu bagaimana manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa dipisahkan dari orang lain. Jadi bagaimana manusia itu memanusiakan yang lain, tidak hanya manusia, binatang dan tumbuhan pun dia manusiakan, artinya dia hormati. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan alam semesta, bagaimana kita menjaga keharmonisan dengan sesama, bagaimana juga kita menjaga keharmonisan dengan diri kita seperti Pak Suminto jelaskan tadi. Dharma itu menangkan dulu dalam diri kita. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Jadi dalam Saras Camusaya Sloka 135 seperti Bapak kutip tadi mengatakan bahwa Ayo tan masih ring sarwa prani. Janganlah kamu tidak menaluh rasa cinta kasih kepada semua makhluk sarwa prani. Apan ikang prana ngarania ya ike nimitaning kapagahan ikang catur warga dharma arta kama moksa. Dengan kita menjaga kehidupan sarwa prani semua makhluk dan mereka kemudian dapat hidup dan tumbuh, itulah yang menyebabkan kita dapat menjalankan catur warga, dharma, arta, kama, dan moksa. Kapan kita dapat menjalankan dharma sebagai sebuah kewajiban? Kalau kita sendiri tidak harmonis, keluar rumah saja kita takut kok. Kita nggak harmonis dengan tetangga kan, apalagi kita merayakan Galungan. Apalagi kita merayakan upacara pura piodalan, kita melibatkan warga, melibatkan umat kalau kita tidak harmonis dengan tetangga. Kalau kita tidak harmonis dengan alam semesta, di mana kita mau nyari janur, di mana kita mau nyari telur ayam, telur bebek dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan menjadikan dharma sebagai landasan dalam pikiran kita, maka kita akan dapat memaknai sebuah keberagaman, sebuah perbedaan menjadi suatu kekuatan. Demikian mungkin Mas Suksemo. Suksma jawabannya Pak Putu. Jadi itu tadi pemirsa jawaban dari Pak Putu, bagaimana intinya kita sebagai makhluk sosial, seperti dari kutipan Saras Camusaya Pak Putu ya, kita tidak bisa lepas dari semua, apalagi kita harus mengkaitkan ini dengan Trihita Karana, sehingga hubungan ketiga hubungan ini antara manusia dengan Tuhan, manusia-manusia dan juga manusia dengan alam ini harus terjaga dengan baik. Sehingga toleransi ini akan terbentuk, keberagaman bisa menjadi kekuatan. Seperti itu. Kita lanjutkan mungkin dari teman-teman, ada pertanyaan berikutnya. Oke, silakan dari Mas Sena dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Suminto, ya. Jadi Bapak sempat mention mengenai toleransi kita sebagai umat beragama Hindu. Jadi dengan adanya kasus yang ada di Bromo tentang penendangan sajen dan bahkan di Banyuwangi sendiri terdapat penginjakan Banten ya di pura ini, bagaimana tanggapan Bapak? Apakah kita sebagai umat Hindu harus tetap mentoleransi tindakan yang terkesan melecehkan agama kita atau tidak? Baik, terima kasih Mas Sena. Ini menarik nih Pak Minto nih, ini menarik. Silakan langsung Pak Minto. Baik, terima kasih. Tidak sampai 1 kali 24 jam pelaku pembantingan Banten di sini langsung menghadap saya untuk minta maaf. Karena sudah teridentifikasi pelaku, saya lakukan hubungan dan kemudian dia beserta keluarga dan guru-gurunya datang ke rumah untuk minta maaf. Itu belum sampai 1 kali 24 jam. Polisi baru bisa memanggil mereka 1 kali
4 kali 24 jam itu katanya sudah tercepat gitu. Kebetulan saya sendiri ketua forum kewaspadaan dini masyarakat di Kabupaten Banyuwangi ini, dan saya selalu beraktivitas untuk cegah dini, deteksi dini atas segala kemungkinan yang terjadi di seluruh wilayah, seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berkaitan dengan pertanyaan Sena, saya harus katakan bahwa kita bangsa Indonesia memang sedang menghadapi situasi di mana banyak orang-orang kita yang sudah mulai terpapar radikalisme. Dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Menghadapi radikalisme ini sebenarnya negara hadir melalui satu program yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama itu diindikasikan dengan 4 hal. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat adalah akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Nah, kalau 4 ini dijalankan, niscaya persatuan dan kesatuan itu bisa diwujudkan. Dan ketika persatuan dan kesatuan bisa diwujudkan, kondusivitas wilayah, stabilitas wilayah bisa diciptakan sehingga kita bisa mencapai visi 2024, yaitu Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Itu visi negara kita sampai dengan 2024 nanti. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kita sebagai umat beragama, yang pertama, ketika mereka sudah menyadari kesalahannya dan mengakui itu sebagai kesalahan, kemudian minta maaf, ya kita harus maafkan. Tapi ini bukan persoalan umat Hindu, ini sebenarnya persoalan bernegara kita. Jadi ini persoalan negara mestinya. Negara harus melihat ini sebagai persoalan. Jadi jangan buru-buru setiap masalah itu diredam, hanya demi keharmonisan. Seringkali kita ini dipaksa harmonis, tapi negara tidak hadir untuk menyelesaikan akar masalahnya. Lah, akar masalahnya itu yang harus dituntaskan oleh negara. Umat Hindu merasa tidak ada masalah, mereka minta maaf, kita maafkan. Itu bentuk toleransi kita. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, dan makin hari negara kita berisi orang-orang yang lebih dewasa. Makasih. Terima kasih Pak Minto. Jadi pemirsa, Pak Minto menyampaikan bahwasanya Pak Minto selaku perwakilan nih dari umat Hindu di Banyuwangi menyampaikan bahwasanya kita maafkan sebenarnya Pak, kita mentolerin, tapi Pak Minto juga berharap bahwasanya negara ini menilik lah ini ya, persoalan ini bahwasanya ini persoalan negara nih, ini akar masalahnya harus segera diselesaikan, mungkin seperti itu. Kita lanjutkan teman-teman, kalau ada pertanyaan berikutnya, silakan Mas Gunawan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Bapak narasumber, di sini izin untuk bertanya kepada Pak Minto tadi terkait mengenai dharma. Dharma ini berkaitan dengan agama, dharma itu juga hukum, dharma juga kebenaran. Merujuk pada media sosial Pak Minto niki. Ini dharma ini masuknya pada yang namanya toleransi. Tapi ketika fenomena di media sosial ini banyak tindakan intoleransi gitu. Terkadang ada masalah yang kecil, ketika itu digodok di media sosial jadinya membludak dan membesar. Terjadilah tindakan intoleransi dan perpecahan gitu. Maka bagaimana kita untuk menghadapi media sosial ini? Media sosial ini sangat berdampak baik kepada manusia, generasi muda khususnya, tetapi juga memiliki dampak yang buruk gitu. Bagaimana untuk mengatasi hal negatif media sosial itu? Baik, terima kasih Mas Gunawan. Mungkin langsung Pak Minto ya ini arahnya. Baik, terima kasih. Ya, media sosial. Berkaitan dengan media sosial, satu hal yang pertama harus kita lakukan adalah literasi digital. Kita mesti memperkaya literasi digital kita. Ya. Jangan sampai kita gagap digital. Karena gagap digital itu akan melahirkan netizen-netizen yang maaf, norak, kolot, bodoh. Jadi sudah bodoh disiar-siarkan. Nah, oleh karena itu kita mesti memperkaya literasi digital kita. Memanfaatkan teknologi. Teknologi itu seperti pedang bermata dua memang. Bisa digunakan untuk hal yang sangat positif, pun juga bisa digunakan untuk hal yang tidak baik. Hidup memang pilihan. Sama juga kita mau memilih dharma atau adharma. Jadi berdharmalah di dalam berdigital ria. Jadi tegakkan dharma melalui teknologi digital. Lakukanlah hal-hal baik dalam setiap kita menggunakan jari kita untuk memasuki dunia maya itu. Maka sekali lagi landasan budi pekerti, moralitas, keagamaan atau dharma itu sendiri, itu harus menjadi landasan bagi kita untuk melakukan aktivitas apapun, termasuk dalam bermedia sosial,
termasuk dalam memasuki dunia maya, termasuk dalam mengembangkan teknologi. Sebagai seorang teknolog, ya bisa saja dia mengembangkan teknologi yang bersifat destruktif, tapi juga tidak itu ada kemungkinan gitu loh. Di samping yang konstruktif misalnya kita sekarang ini kan terkenal dengan makin berkembangnya media elektronik, khususnya teknologi digital. Tapi yang destruktif itu menggunakan media digital justru untuk menggoreng masalah. Ya. Yang destruktif lainnya mungkin menggunakan teknologi lainnya untuk menghancurkan kehidupan. Saya kira itu. Jadi semuanya tinggal pilihan antara dharma dan adharma dalam segala bentuk kehidupan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Minto. Itu tadi jadi tipsnya ya, kita harus berdharma dalam berdigital ria Pak ya. Itu pesannya Pak Minto nih. Jadi mungkin karena kita sudah cukup untuk berdiskusi hari ini, jadi mungkin teman-teman kita cukupi sudah untuk pertanyaannya. Dan juga bagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian acara Sentuhan Iman Agama Hindu bersama BPH Jatim dan juga TVRI Jatim. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadikan manfaat bagi seluruh pemirsa yang ada dimanapun. Kita akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.